Halo teman-teman, pernahkah Anda mendengar tentang sebuah negara di mana perempuan yang melamar, sebuah tempat yang memiliki desa kurcaci sungguhan, atau sebuah kota dengan hanya satu penduduk, namun memiliki visa masuknya sendiri? Lalu, bagaimana dengan jalan yang begitu curam sehingga mobil harus diparkir miring agar tidak tergelincir? Bagaimana cara penduduk setempat mengelolanya? Yang lebih mengejutkan adalah biaya hidup di sana, hanya 60% dari biaya hidup di AS. Ini adalah Selandia Baru, negeri yang tampak seolah lelucon, tetapi semuanya nyata. Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi 15 fakta paling aneh dan mencengangkan tentang Selandia Baru dalam film dokumenter perjalanan hari ini. Nomor 15, Selandia Baru, tanah di ujung dunia. Terisolasi di Pasifik Barat Daya, Selandia Baru berjarak lebih dari 1.200 mil dari Australia dan sering disebut sebagai tetangga terjauh dunia yang beradab. Negara ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta lebih dari 700 pulau kecil dengan luas sekitar 104.000 mil persegi, sedikit lebih besar dari Colorado, namun memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah. Pada pertengahan 2025, Selandia Baru memiliki lebih dari 5,2 juta penduduk, hanya sepertiga dari populasi kota New York. Menariknya, terdapat lebih dari 29 juta domba di sini, yang berarti hampir 6 domba untuk setiap orang. Populasi Selandia Baru terutama terdiri dari individu dengan keturunan Eropa, penduduk asli Mori, penduduk Kepulauan Pasifik, dan komunitas Asia yang berkembang pesat. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Inggris dan Mori, yang meskipun hampir punah, telah mengalami kebangkitan yang kuat dalam budaya dan pendidikan. Selandia Baru menawarkan bentang alam yang sangat beragam, mulai dari pegunungan bersalju dan danau glasial, hingga hutan hujan tropis dan pantai-pantainya yang masih alami. Iklimnya sejuk dengan 4 musim yang jelas, di mana musim dingin berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus, sebuah kebalikan yang menarik dibandingkan dengan belahan bumi utara. Yang istimewa di negara ini adalah Anda dapat bermain ski di pagi hari dan berselancar di sore hari, tanpa perlu memilih antara pegunungan dan laut, karena Selandia Baru menawarkan keduanya dalam satu hari. Nomor 14, Desa Hobbit Sungguhan. Pernahkah Anda bermimpi melangkah ke dunia Frodo Baggins? Di Selandia Baru, mimpi itu tidak hanya nyata, tetapi begitu mendalam sehingga Anda mungkin lupa bahwa Anda berada di abad ke-21. Hobbiton, desa legendaris dari Lord of the Rings, terletak di mata-mata Pulau Utara. Berlatar di lahan pertanian susu seluas 1.200 hektar di wilayah mata-mata, Hobbiton dibuat khusus untuk latar film, dan setelah meraih kesuksesan luar biasa, desa ini dilestarikan sebagai desa yang hidup. Di sini, kamu dapat berjalan-jalan melalui 44 rumah hobbit yang menawan, menjelajahi kebun sayur yang rimbun, dan mengagumi pintu bundar hijau, furnitur mungil, sumur kayu, serta cerobong asap yang mengepulkan asap setiap pagi. Tidak ada barang plastik atau lampu LED. Semuanya dibuat dengan tangan dari batu, kayu, dan tanaman asli. Penduduk mata-mata sangat tulus dan menganggap keramah tamahan sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya mereka. Mereka memanggil Anda, Sobat. Meskipun itu adalah pertemuan pertama Anda, dan dengan senang hati menawarkan bir dingin atau membantu Anda menemukan jalan dengan sepenuh hati. Banyak penduduk setempat bekerja sebagai petani di siang hari dan pemandu wisata hobbitan di malam hari, berbagi kisah tentang Middle-earth seolah-olah mereka benar-benar tinggal di sana. Pengunjung yang gemar film dan mereka yang mencari pengalaman klasik akan menikmati bir buatan di Green Dragon Inn, duduk di bawah pohon pesta tempat Bilbo pernah berpidato, atau berdiri di tempat Gandalf berkuda memasuki desa. Menariknya, orang Mori menyebut daerah ini sebagai rumah mimpi-mimpi kecil, karena membangkitkan kenangan, imajinasi, dan kepolosan di hati orang dewasa. Percaya atau tidak, banyak orang merayakan ulang tahun mereka di Hobbiton, seperti yang dilakukan para hobbit. Apakah Anda siap untuk mampir ke rumah Bilbo untuk minum bir hobbit? Jika demikian, beri komentar Anda di bawah. Nomor 13, Tanah Para Wanita Hebat. Jika Anda beranggapan bahwa kecantikan memerlukan tata rias, gaun mewah, atau pose megah, wanita Selandia Baru akan mendefinisikan ulang kata menarik bagi Anda. Mereka tumbuh dikelilingi oleh pegunungan, lautan, dan udara segar, di mana rambut yang tertiup angin setelah seharian di luar menjadi lambang kebebasan. Dari Wellington hingga Queenstown, Anda mungkin menjumpai gadis-gadis bercelana olahraga dan hoodie, mengendarai truk tangguh, berselancar sendirian saat fajar, dan mengajar yoga di dekat api unggun di malam hari.
Mereka kerap tampil tanpa riasan, menikmati rambut keriting alami, kulit yang terpapar sinar matahari, dan kecantikan percaya diri yang tidak hanya sekadar dilukis, tetapi juga dijalani sehari-hari. Wanita Selandia Baru merupakan wanita pertama di dunia yang memperoleh hak untuk memilih pada tahun 1893, dan mereka terus menduduki peringkat rata secara global dalam hal kesetaraan gender dan kebebasan pribadi. Mereka mengelola pertanian, bahkan menjalankan bisnis dari rumah kecil di perbukitan, menikmati gaya hidup minimalis namun bahagia. Yang paling menarik di Wellington, kaum wanitanya seringkali memimpin dalam berkencan dan sangat ramah terhadap orang asing. Anda mungkin menemukan gadis-gadis lokal mengobrol riang di kafe, berbagi kiat mendaki, atau sekadar menyapa Anda dengan teman kencan, sesuatu yang tidak dapat Anda temukan dimanapun di dunia. Dan jika Anda bertanya-tanya apakah mereka terbuka untuk cinta internasional, jawabannya sangat mungkin. Terutama jika Anda baik hati, tulus, dan siap berbagi kehidupan yang sederhana dan berjiwa bebas dengan mereka. Ingin tahu cara berteman dengan mereka? Tinggalkan komentar di bawah. Kami akan membahasnya jika Anda mau. Nomor 12. Witomo, galaksi bawah tanah Selandia Baru. Di Selandia Baru, Anda tidak perlu melihat ke atas untuk melihat bintang-bintang. Anda cukup melihat ke dalam gua. Gua cacing pendar Witomo merupakan salah satu tempat terindah dan teraneh di dunia. Tempat jutaan Arachnochampa luminosa, spesies cacing pendar yang hanya ditemukan di Selandia Baru, bersinar seperti galaksi bawah tanah. Witomo tersusun dari batu kapur purba yang berusia lebih dari 30 juta tahun, berasal dari sebelum dinosaurus punah. Menariknya, cacing pendar ini memintal jaring dan bersinar untuk menarik mangsa. Tur gua berlangsung dalam kegelapan total, dan Anda akan hanyut dalam gua dengan perahu. Tak ada senter, tak ada pembicaraan, hanya suara air mengalir dan langit berbintang yang cemerlang di atas. Rasanya seperti terbang di luar angkasa. Tidak heran banyak pembuat film menyebutnya sebagai tempat yang sebenarnya lebih indah daripada CGI. Ditemukan oleh Mori ratusan tahun yang lalu, Witomo memiliki makna spiritual yang dalam dan telah menyambut pengunjung sejak tahun 1889. Setiap tahun, lebih dari 1 juta wisatawan dari seluruh dunia mengunjungi tempat ajaib ini. Nomor 11. Layanan spa unik yang hanya ditemukan di Selandia Baru. Pernahkah Anda bersantai di jacuzzi luar ruangan di Colorado? Sekarang, bayangkan versi yang lebih liar dan primitif. Di Selandia Baru, khususnya di Rotorua, yang dikenal sebagai ibu kota sumber air panas, orang datang bukan sekadar untuk mandi, tetapi juga untuk menyatu dengan alam dengan berendam di bak mandi berbahan kayu cedar yang dikelilingi hutan. Mereka percaya bahwa berendam di sumber air panas adalah cara untuk menghilangkan rasa lelah, menyembuhkan jiwa, dan mempersiapkan diri menghadapi momen-momen penting dalam hidup. Saat ini, tradisi ini dihidupkan di spa terkenal seperti Hell's Gate, di mana Anda dapat berendam dalam lumpur mineral tradisional Mori sebelum bersantai di bak mandi cedar yang menghadap ke gunung berapi. Beberapa tempat bahkan menyajikan HNG, makanan yang dimasak dengan uap panas bumi, seperti yang biasa dilakukan nenek moyang Mori. Di Onsen Hot Pools di Queenstown, Anda dapat berendam di antara pegunungan bersalju, memandangi pemandangan legendaris yang menakjubkan, dan merasakan sensasi seolah-olah sedang berendam dalam versi menenangkan dari Lord of the Rings. Banyak pasangan bahkan memilih untuk bertunangan atau merayakan ulang tahun di bak kayu di bawah bintang-bintang di atas air panas. Dengan harga berkisar antara $30 hingga $60 per kunjungan, Anda tidak hanya membeli bak mandi, Anda membeli tiket kembali ke alam dan ke diri Anda sendiri. Apakah Anda akan memilih hotel bintang 5 atau bak mandi kayu di alam? Berikan komentar di bawah. Nomor 10. Baldwin Street, jalan paling curam di dunia. Dapatkah Anda percaya bahwa di Selandia Baru ada jalan yang begitu curam sehingga jika Anda menjatuhkan bola tenis, bola itu akan menggelinding hampir tak berujung? Itulah Baldwin Street, yang terletak di Dunedin dan pernah diakui oleh Guinness World Records sebagai jalan paling curam di dunia dengan gradien 38%. Artinya, untuk setiap 9 kaki yang Anda berjalan secara horizontal, Anda memanjat hampir 3 kaki secara vertikal. Menariknya, pada tahun 2019, Baldwin kehilangan gelarnya kepada sebuah jalan di Wales, tetapi mendapatkannya kembali pada tahun 2020 setelah Guinness meminta maaf karena salah menghitung kemiringannya. Penduduk setempat sangat gembira hingga mereka mencetak gambar jalan tersebut di kaos, cangkir kopi, gantungan kunci, dan bahkan kalung hewan peliharaan. Karena kemiringannya yang ekstrim,
Warga harus memarkir mobil mereka secara menyamping, bukan sejajar. Mobil di sini harus menggunakan rem tangan terbaik, dan penduduk setempat sudah terbiasa mendaki bukit sehingga terasa seperti latihan pagi mereka. Jika mereka tidak hati-hati, mobil bisa terguling kembali. Rumah-rumah di sepanjang jalan dirancang miring, artinya tampak miring dari luar, tetapi seimbang begitu Anda melangkah masuk. Setiap tahun, ribuan orang berpartisipasi dalam perlombaan menuju puncak Baldwin, dan pemenangnya menerima medali khusus. Di musim dingin, tempat ini berubah menjadi lereng ski alami. Suatu kali, seluruh kota bahkan mencoba membuat kue paling curam di dunia, tetapi lapisan gulanya meluncur ke dasar sebelum mereka sempat memotongnya. Nomor 9. Whangamomona, kota paling unik di Selandia Baru. Whangamona adalah kota kecil di distrik Stratford dan wilayah Manawat Whanganui di Selandia Baru, dengan hanya 30 hingga 40 penduduk. Kota ini terkenal sebagai satu-satunya tempat yang pernah mendeklarasikan dirinya sebagai republik, lengkap dengan paspornya sendiri, hari libur nasional, dan bahkan seorang presiden. Menariknya, gedung pemerintahan di sini sebenarnya adalah sebuah pub bergaya Victoria yang berusia lebih dari 100 tahun. Pengunjung dapat menikmati bir dingin sambil mengajukan paspor republik hanya dengan beberapa dolar. Semuanya sepenuhnya legal di kota ini. Di dekatnya terdapat yang mungkin merupakan stasiun pengisian bahan bakar terkecil di dunia. Cukup satu pompa tanpa tenda, tanpa staf, dan Anda mengisi penuh serta membayar sendiri. Budaya di Whangamona adalah tentang kepercayaan timbal balik yang mutlak. Tidak seorang pun mengunci pintunya pada siang hari. Rumah-rumah di sekitar kota dibangun dengan tangan dari kayu dengan atap logam berwarna gelap. Halaman belakang seringkali berfungsi ganda sebagai kandang kambing atau garasi. Beberapa rumah mempertahankan arsitektur awal abad ke-20 yang menampilkan beranda panjang, panel kayu, dan teralis yang ditutupi tanaman merambat. Tidak ada polisi, tidak ada kamera keamanan, dan tidak ada lampu lalu lintas. Meski begitu, kota ini tetap damai selama 1 abad. Setiap orang di sini memiliki nama panggilan yang unik, seperti Dev, yang berbisik kepada kambing, atau Nenah, ratu pengibar bendera. Yang lebih menarik lagi, setiap 2 tahun, seluruh kota menyelenggarakan pemilihan presiden di mana kandidatnya bisa berupa manusia, anjing, atau bahkan kambing. Nomor 8. Burung kiwi, simbol nasional terlucu di dunia. Di negara yang penduduknya dengan bangga menyebut diri mereka sebagai orang kiwi, tidak mengherankan bahwa simbol nasionalnya bukanlah burung elang yang agung atau singa yang perkasa, melainkan burung kecil yang tidak bisa terbang, aktif di malam hari, dan sangat pemalu, kiwi. Makhluk kecil ini mewujudkan identitas budaya Selandia Baru yang unik. Menariknya, kiwi memiliki paruh yang panjang dan melengkung, serta merupakan satu-satunya burung di dunia dengan indera penciuman yang lebih kuat daripada penglihatan. Ia menggunakan paruhnya untuk mengendus makanan di dalam tanah, berfungsi seperti detektif dengan hidung di alam liar. Telur kiwi, yang beratnya sekitar 25% dari berat tubuh induknya, menjadikannya salah satu telur terbesar di kerajaan hewan. Orang Selandia Baru sangat mencintai burung kiwi sehingga di banyak jalan dipasang rambu yang bertuliskan, "Kiwi menyeberang", memberi jalan bagi burung pemalu ini. Burung kiwi juga dikenal karena kesetiaannya. Setelah memilih pasangan, mereka akan bersama seumur hidup, membangun sarang, menetaskan telur, dan membesarkan anak-anak dengan tenang namun teguh. Bagi orang kiwi, burung ini bukan hanya melambangkan satwa liar, tetapi juga kebanggaan dan semangat keaslian mereka. Jika Anda ingin melihat burung kiwi dengan mata kepala sendiri, pergilah ke cagar alam di Rotorua atau Selandia. Namun, ingatlah untuk berbicara dengan lembut dan bergerak perlahan, karena burung kiwi tidak suka diperhatikan. Jika menurut Anda burung yang tidak bisa terbang ini layak mendapat status harta nasional, berikan komentar di bawah. Nomor 7. Kehidupan di Wellington. Jika Anda mendarat di ibu kota Wellington pada pagi hari di bulan Desember, hal pertama yang akan Anda rasakan bukanlah derasnya angin, tetapi angin kencang yang cukup untuk meniup topi Anda menuruni bukit. Kota ini memiliki kecepatan angin rata-rata tertinggi di dunia, sehingga mendapat julukan Windy Wellington. Anehnya, tampaknya tak seorang pun keberatan. Warga Wellington tetap santai, menyeruput kopi di trotoar dan membaca buku di taman. Setiap rumah memiliki detail khusus, seperti tenda sepatu kecil yang tepat di pintu depan. Ini bukan hanya untuk pertunjukan. Melepas sepatu di dalam rumah adalah norma budaya yang tidak tertulis.
Jika Anda bertanya mengapa, mereka akan tersenyum dan berkata, agar rumah tetap bersih dan pikiran tetap ringan. Di Jalan Cuba, jalan seni paling tersohor di ibu kota, Anda akan menjumpai musisi yang memainkan ukulele, seniman yang melukis potret di tempat, serta kafe-kafe antik yang terletak di samping bangunan-bangunan bersejarah bergaya Edwardian. Di sini, bahkan ada air mancur bertenaga manusia yang hanya muncul saat seseorang mengendarai sepeda. Lalu lintas di Wellington juga unik. Orang jarang membunyikan klakson, dan jika Anda menyanyikan lagu ceria di dalam bus, Anda mungkin mendapat tumpangan gratis dari pengemudi sebagai penghargaan bagi mereka yang berani menjadi diri sendiri. Di malam hari, Courtney Place menyala, bar-bar nyaman membuka pintunya, dan alunan musik jazz, indie, atau musik rakyat Mori memenuhi udara. Suasana di sini terasa seperti pesta tanpa tekanan. Anda mungkin menyeruput anggur lokal sambil mendengarkan seorang wanita tua menceritakan dongeng Mori tepat di tengah kota modern. Menariknya, Wellington tidak memiliki jalan raya 6 jalur atau gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Semuanya di sini cukup untuk membuat Anda mendengar deburan ombak laut, mencium aroma pohon manuka, dan percaya bahwa kota yang ideal tidak harus berisik. Nomor 6. Selandia Baru, suatu keajaiban dunia. Jika Anda beranggapan bahwa berwisata hanya tentang mengambil gambar dan menikmati pemandangan, Selandia Baru akan membuat Anda berpikir ulang. Di sini, Anda dapat ikut serta dalam heli fishing, yaitu memancing dengan helikopter. Ini adalah pengalaman yang hanya bisa Anda dapatkan di medan spektakuler seperti Pegunungan Alpen Selatan, di mana helikopter membawa Anda ke area pegunungan tak tersentuh yang belum pernah dijamah alat pancing. Di Milford Sound, yang dijuluki keajaiban dunia ke-8, tebing-tebing yang menjulang tinggi memeluk fjord dengan air hitam seperti cermin, air terjun yang mengalir deras ratusan kaki, dan awan yang melayang di puncak-puncak gunung seperti lukisan cat air. Anda dapat berkayak di antara awan, atau mengikuti tur helikopter mengelilingi pegunungan yang diselimuti salju. Lebih jauh ke selatan, Danau Tekapo memancarkan warna biru kehijauan yang menakjubkan, tampak seperti layar komputer dengan filter Photoshop. Di malam hari, Anda dapat menatap langit penuh bintang, di mana Bima Sakti bersinar sangat terang sehingga Anda bahkan tidak memerlukan teropong. Di Taman Panas Bumi Wapu, kolam champagne mengeluarkan uap berwarna jingga terang dan biru neon, seolah-olah berasal dari planet lain. Sementara itu, Gletser Prancis Joseph adalah salah satu dari sedikit gletser yang dapat Anda kunjungi dengan berjalan kaki, melewati es berusia ribuan tahun, lalu berendam di sumber air panas di dekatnya. Khususnya di Taman Nasional Abel Tasman, Anda dapat berkayak di laut, menjelajahi gua anjing laut, berkemah tepat di pantai berpasir keemasan, dan menyaksikan lumba-lumba berselancar di atas ombak. Nomor 5. Maori menyapa dengan sentuhan hidung. Jika ada negara di mana rasa hormat dan hubungan diungkapkan melalui sentuhan hidung, itu adalah Selandia Baru. Suku Maori, penduduk asli yang mencakup sekitar 16% dari populasi, memiliki ritual salam tradisional yang disebut hongi, di mana dua orang menyentuh hidung untuk bertukar napas kehidupan. Bagi orang Mori, hongi bukan sekadar sapaan. Ini merupakan cara untuk menerima seseorang sebagai anggota komunitas, sebuah pengalaman yang sangat menyentuh hati banyak pengunjung asing. Yang lebih menarik adalah bahwa dalam budaya Mori, wanita dapat melamar, terutama selama upacara adat. Wanita tersebut akan memberikan sebuah tanda, yang mungkin berupa gelang buatan tangan, sebagai simbol niatnya. Bagi orang Mori, cinta harus berasal dari kesetaraan dan kebebasan untuk memilih, sesuatu yang mungkin dianggap baru dan menarik oleh banyak pria Amerika. Sehari-hari, suku Mori kebanyakan tinggal di daerah pedesaan seperti Rotorua, di mana mereka membangun rumah kayu, tinggal bersama beberapa generasi, dan memasak menggunakan HNG, metode memasak uap tradisional di bawah tanah. Kehidupan mereka berputar di sekitar alam. Mereka berendam di sumber air panas, berbagi cerita leluhur di dekat api unggun, dan percaya bahwa setiap burung atau embusan angin membawa roh leluhur mereka. Sebelum acara penting, Anda akan melihat mereka menampilkan haka, tarian Mori yang kuat, yang menyatakan, ini adalah budaya yang kaya akan rasa hormat dan inspirasi. Nomor 4. Layanan jalan-jalan domba yang hanya ditemukan di Selandia Baru. Pernahkah Anda mengajak anjing jalan-jalan? Nah, pernahkah Anda mencoba menuntun domba seberat 110 pon yang berkeliaran di padang rumput? Di Selandia Baru, ada pengalaman unik yang membuat siapapun tertawa pada awalnya, tetapi kemudian menarik ribuan wisatawan internasional untuk mencobanya, menyewa domba untuk berjalan-jalan di pedesaan.
Di wilayah seperti Wakatipu, Otago, atau Queenstown, Anda benar-benar dapat mengajak domba seberat 50 kg jalan-jalan seperti hewan peliharaan, merawatnya, memanggil namanya, dan mengambil foto narsis di padang rumput luas yang tampak seperti adegan dari film The Hobbit. Menariknya, Selandia Baru memiliki lebih dari 25 juta domba, sementara populasinya hanya sekitar 5,2 juta orang. Itu berarti setiap warga negara memiliki sekitar 5 ekor domba berdasarkan namanya. Peternakan di sini telah mengubah pengalaman ini menjadi daya tarik wisata unik, di mana pengunjung belajar cara bersiul, memanggil domba, dan memahami bahasa padang rumput yang hanya diketahui oleh orang Kiwi. Di beberapa tempat, domba bahkan tahu cara mengikuti pelanggan, berdiri diam untuk difoto, atau duduk di samping Anda saat beristirahat. Beberapa petani dengan bangga berkata, "Masing-masing dari kita punya peluit sendiri. Cukup bersiul, dan domba-domba akan kembali seolah-olah Anda memanggil namanya." Bahkan ada kompetisi bersiul domba nasional, dan pemerintah pernah menunjuk seorang konduktor nasional untuk domba, menunjukkan betapa pentingnya hewan-hewan ini dalam budaya Kiwi. Nomor 3. Selandia Baru, negara dengan festival-festival unik. Jika Anda pernah berpikir bahwa festival hanya tentang menari dan makan, maka Anda harus mengunjungi Selandia Baru, di mana setiap festival adalah pertunjukan artistik yang unik. Dimulai dari ibu kota Wellington, dunia seni yang dapat dikenakan, wow show, menggelar peragaan busana yang tidak biasa. Di sini, para model memamerkan kreasi yang terbuat dari logam, kertas daur ulang, kayu, bunga kering, dan bahkan komponen elektronik. Semua elemen ini dipadukan dengan lampu laser, tari modern, dan musik elektronik, menciptakan tontonan mode visual yang benar-benar unik. Tiket biasanya terjual habis hanya beberapa hari setelah mulai dijual, layaknya konser rock dalam dunia seni. Di Auckland, setiap bulan Maret, Festival Pacifica mengubah taman menjadi miniatur kepulauan Polinesia, menampilkan budaya dari lebih dari 10 negara kepulauan Pasifik seperti Fiji, Tonga, dan Samoa. Anda akan dapat menikmati makanan jalanan Polinesia, berpartisipasi dalam tarian tradisional, dan membenamkan diri dalam irama drum yang menawan dari budaya asli. Ini adalah festival Pasifik terbesar di dunia. Dan jika Anda berkunjung selama Tahun Baru Imlek, jangan lewatkan festival lentera di Auckland atau Gereja Kristus. Ribuan lentera menyala, tarian barongsai, musik Asia, dan hidangan seperti dimsum, roti bao, dan fajo akan disajikan selama festival meriah yang berlangsung 3 hingga 4 hari ini, menarik ratusan ribu pengunjung. Nomor 2. Biaya hidup di Selandia Baru. Tinggal di Selandia Baru merupakan pilihan yang menarik jika Anda mencari gaya hidup berkualitas dengan biaya terjangkau. Rata-rata, biaya hidup di Selandia Baru sekitar 35 hingga 45% lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar di AS seperti New York atau San Francisco. Harga sewa apartemen satu kamar tidur di kota-kota seperti Wellington atau Christchurch berkisar antara $950 hingga $1.200 per bulan, sementara kota-kota yang lebih kecil memiliki tarif sekitar $750. Utilitas dasar seperti listrik, air, gas, dan internet berkecepatan tinggi biayanya sekitar $110 hingga $140 per bulan. Belanja bahan makanan mingguan untuk produk segar, ikan, domba lokal, dan buah musiman rata-rata memerlukan biaya sekitar $60 hingga $80. Makan di restoran kelas menengah berkisar antara $12 hingga $18, dan cappuccino yang lezat harganya sekitar $3,50. Sistem transportasi umum, termasuk bus dan kereta api, sangat dapat diandalkan. Rata-rata harga tiket masuk pameran hanya $2 hingga $3 per wahana, dengan harga tiket bulanan antara $60 hingga $90. Keanggotaan pusat kebugaran berkisar antara $30 hingga $50 per bulan, dan pemeriksaan gigi dasar sekitar $40 hingga $60 per kunjungan. Secara keseluruhan, biaya hidup bulanan yang nyaman untuk satu orang di Selandia Baru saat ini berkisar antara $1.300 hingga $1.600, tergantung pada kota dan gaya hidup. Dengan biaya sebesar ini, apakah Anda akan memilih untuk menetap di sini? Jika ya, silakan bagikan jawaban Anda di kolom komentar. Nomor 1. Selandia Baru, surga makanan. Jika Anda mengira kuliner Selandia Baru hanya menyajikan daging domba dan kue kering, bersiaplah untuk terkejut. Negara ini menawarkan beragam hidangan lezat yang memberikan pengalaman kuliner unik, mulai dari pesta tradisional Mori hingga makanan super yang diakui secara global.
Mulailah dengan hni, makanan asli Mori yang telah ada selama berabad-abad. Daging dan sayuran dibungkus dan dikubur di bawah tanah, dimasak dengan batu panas. Tanpa api dan tanpa wajan, hanya aroma asap yang menyelimuti setiap potongan makanan yang lembut dan manis. Banyak yang menyebutnya BBQ bawah tanah, dan hidangan ini kaya akan budaya masyarakat setempat. Jika Anda ingin mencoba sesuatu yang lebih mewah, cicipi pua, abalon hitam langka yang terkenal karena teksturnya yang renyah dan cangkangnya yang berkilau seperti permata. Sementara itu, kerang hijau montok menjadi favorit di kalangan wisatawan Amerika. Sering dikukus dalam anggur putih atau dipanggang dengan keju bawang putih. Kina, atau bulu babi hidup, dianggap sebagai kaviar lokal. Orang Mori menikmatinya mentah, sementara para koki menggunakannya untuk kreasi sushi kelas atas. Tidak ada perayaan Selandia Baru yang lengkap tanpa daging domba panggang yang lembut dan lezat. Biasanya disajikan dengan kentang panggang dan saus khusus. Makan malam tradisional sering diakhiri dengan pavlova, kue meringue dengan lapisan luar yang renyah dan bagian tengah yang lembut, dihiasi dengan buah segar. Dan terakhir, LNP, minuman soda lemon kiwi yang unik, sangat digemari sehingga ada patung botol LNP raksasa di alun-alun kota. Bersama-sama, kita telah menelusuri 15 fakta mencengangkan tentang Selandia Baru. Terima kasih telah menonton hingga akhir dokumenter perjalanan kami. Kami harap Anda memperoleh perspektif baru tentang negara ini. Sampai jumpa di video berikutnya.